Perkenalkan, nama saya Teresia Alvira. Perkenalkan, saya Karissa Punta Dewi Rudatin dan kami merupakan anggota KKN 76018 SLM Dusun Jali, di mana di sini kami ingin menginformasikan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Sosialisasi menjaga kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Video ini bersumber dari buku panduan adaptasi kebiasaan baru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Shen Li pada tahun 2020 terhadap 25 pasien di Wuhan, Cina. Didapatkan hasil bahwa seluruh pasien meninggal karena gagal nafas dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, ginjal, paru kronik, dan keganasan. Meskipun data-data yang diperoleh masih belum dapat menggambarkan kuantitatif secara komprehensif, namun data tersebut dapat menyimpulkan sementara bahwa PTM atau penyakit tidak menular akan memperburuk kondisi orang yang terinfeksi COVID-19. Selain itu, terdapat studi lain di Cina yang dilakukan oleh Zhou F dan kawan-kawan di mana memperlihatkan bahwa perokok lebih berisiko 14 kali terinfeksi COVID-19 dan 2,4 kali berpotensi lebih besar untuk masuk dalam kondisi parah. Dan dari data-data yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyandang PTM atau penyakit tidak menular dan orang dengan faktor risiko sangat rentan terinfeksi COVID-19. Maka dari itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait adaptasi kebiasaan baru, terutama pada penerapan protokol kesehatan, diharapkan akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang tentunya harus dilaksanakan oleh setiap individu masyarakat dalam seluruh kegiatannya sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke konsep adaptasi kebiasaan baru. Pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir ini sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan negara, baik pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah guna menguatkan tatanan negara agar masyarakat tetap dapat melanjutkan kehidupannya di tengah masa pandemi dengan aman, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan optimal. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap individu masyarakat yang pertama adalah gunakan masker setiap beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Masker di sini akan melindungi dan mengurangi risiko penularan dari percikan droplet orang ke orang serta memperkecil area semburan virus ke sekitar. Yang kedua adalah jaga jarak aman. Menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain adalah upaya untuk mencegah semburan droplet yang dapat terjadi tanpa disadari. Yang ketiga, sering mencuci tangan. Hal ini perlu dilakukan terutama setelah memegang barang-barang dari luar, bersin atau batuk, dan saat memegang area wajah dan lainnya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Masyarakat di sini perlu memahami langkah-langkah untuk mencegah faktor risiko penyakit tidak menular agar tidak menjadi kelompok rentan yang mudah terinfeksi karena ketidaktahuan dalam pencegahan. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mencegah faktor risiko penyakit tidak menular ini meliputi yang pertama, menjaga pola makan sehat, yaitu dapat dilakukan dengan membatasi konsumsi gula berlebih karena mengkonsumsi gula atau karbohidrat berlebih akan menghambat proses penyebaran vitamin C oleh tubuh sehingga dapat berdampak pada menurunnya imunitas tubuh. Yang kedua, dengan mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, di mana hal ini juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang selanjutnya adalah dengan menghindari 4P, yaitu perasa, pewarna, awet, dan pemanis yang bukan berasal dari bahan alami. Selanjutnya, batasi konsumsi garam atau natrium yang berlebihan, karena konsumsi natrium atau garam yang berlebihan dapat menyebabkan fungsi granulosit tubuh terhambat dan menyebabkan imunitas tubuh menurun. Hal yang dapat dilakukan lainnya adalah batasi konsumsi lemak berlebih, di mana asupan lemak yang berlebih akan mengakibatkan insulin resistensi, dan hal ini dapat menyebabkan peradangan kronik atau chronic inflammation. Dan yang terakhir, kita harus membudayakan mengonsumsi makanan rumah, di mana kita dapat menambahkan rempah-rempah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dan hal yang dapat dilakukan guna mencegah faktor risiko penyakit tidak menular lainnya adalah dengan melakukan aktivitas fisik, di mana kita disarankan untuk menghindari perilaku sedentary atau malas gerak, dan kita disarankan untuk melakukan aktivitas fisik paling sedikit 30 menit per hari atau setara dengan 10.000 langkah per hari, secara teratur dan terukur. Aktivitas ini dapat dilakukan secara sederhana, seperti kita dapat berjalan kaki di sekitar rumah, atau kita juga dapat memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada di rumah
rumah untuk melakukan latihan aerobik maupun anaerobik dengan intensitas yang sedang saja. Selain itu, latihan fisik ini dapat meningkatkan imunitas dan menurunkan tingkat depresi serta kecemasan. Dan apabila situasi memungkinkan untuk kita melakukan aktivitas fisik di luar rumah, maka jangan lupa kita menggunakan masker dan tetap menjaga jarak aman. Serta hal lain yang dapat dilakukan yaitu adalah stop merokok. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, bahwa perokok berisiko 14 kali lebih tinggi terinfeksi COVID-19. Dan hal lain yang dapat kita upayakan untuk mencegah faktor risiko penyakit tidak menular ini adalah dengan menjaga berat badan. Jangan sampai kita mengalami obesitas, karena obesitas di sini dapat menjadi faktor risiko yang menjadi salah satu pintu masuknya penyakit tidak menular ini. Dan hal lain yang dapat kita lakukan adalah melakukan deteksi dini. Deteksi dini pada kanker payudara dan leher rahim dapat dilakukan minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya, kita masuk ke pengendalian penyakit tidak menular pada penyandang. Pengendalian penyakit tidak menular pada penyandang ini prinsipnya adalah kegiatan untuk mendorong dan menumbuhkan kepatuhan dalam menjalankan anjuran dokter agar penyakit yang diderita dapat terkontrol dengan baik dan tidak semakin memburuk. Dan berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para penyandang penyakit tidak menular ini. Yang pertama adalah untuk tetap berada di rumah. Yang kedua, bagi yang memiliki alat ukur sendiri seperti tensimeter, glukometer, ataupun timbangan, dapat melakukan deteksi dini dengan mandiri secara teratur. Lalu yang ketiga, untuk selalu menjalankan terapi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Lalu yang keempat, untuk selalu simpan nomor kontak dokter pribadi ataupun Vanyankes terdekat. Lalu, bagi peserta BPJS dapat memperoleh obat-obatan untuk konsumsi 2 bulan sesuai ketentuan. Lalu yang keenam, manfaatkan teknologi informasi untuk melakukan konsultasi dengan dokter secara online. Lalu, jangan lupa untuk istirahat dengan cukup minimal 6-8 jam per hari dan jangan stres. Lalu, jaga jarak minimal 1-2 meter dan hindari kerumunan ataupun keramaian. Dan jangan lupa untuk selalu mengupayakan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau sesuai dengan saran dokter. Dan konsumsi makanan sehat, hindari gula, garam, dan lemak yang berlebih. Jangan lupa untuk berjemur 15-20 menit sehari di antara pukul 8 pagi sampai 11 siang. Lalu, sering lakukan cuci tangan dengan sabun ataupun air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Lalu, stop untuk merokok dan bila muncul gejala seperti demam, batuk, suara serak, dan sesak nafas, segera hubungi dokter atau Vanyankes terdekat. Selanjutnya adalah deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular penting dilakukan agar dapat diketahui kondisi seseorang sejak dini, apakah dia sehat atau sudah memiliki faktor risiko penyakit tidak menular ini atau sudah menyandang penyakit tidak menular ini. Berdasarkan hasil deteksi dini tersebut, setiap orang akan ditindaklanjuti dengan pemberian edukasi untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular atau screening di masa pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan secara mandiri dengan alat pemeriksaan yang dimiliki sendiri dan hasil dapat dikomunikasikan dengan dokter melalui online atau kader di Pospindu melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti handphone. Sekian video sosialisasi menjaga kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Jangan lupa tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Terima kasih.